Kulon bersama Saung Nangka sambil kopi belajar matematika. Bab 3 ini kita akan bahas tentang materi aljabar. Di dalam aljabar ini kita akan belajar beberapa hal tentang variabel ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini, kita akan kupas tuntas aljabar ini dengan sesingkat mungkin dan segampang mungkin gitu ya. Nah, untuk biar kalian memahami belajar aljabar itu buat apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya kalian sudah memahami aljabar itu fungsinya buat apa. Makanya kita akan lihat, saya akan ambil contoh sederhana dan paling simpel adalah tukang buah ya. Kalau kalian lihat tukang buah, selama ini kita lihat tukang buah itu tidak ada yang menjual buahnya itu dicampur jadi satu, bentuk gunungan atau apapun itulah ya, di dalam satu kolontong ataupun ya sekedar warung lah ya. Habis itu ditumpuk jadi satu. Enggak, mereka akan pisah-pisahin. Jeruk sendiri, semangka sendiri, melon sendiri gitu ya. Nah, aljabar adalah akan menganut sistem seperti itu. Dia akan memisahkan, jadi misalkan ada jeruk, ada melon, ada semangka. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita akan langsung buka materi tersebut ya. Kita akan buka, kita akan mengenal bentuk-bentuk aljabar ya. Dalam bentuk-bentuk aljabar ini akan saya ambil contoh 3 bentuk. Yang pertama ada 2A, habis itu ada 3P ditambah 4, berikutnya ada 3P pangkat 3 ditambah 6XY dikurangi 3. Nah, sekarang kita akan lihat nih, apa aja sih dalam aljabar ini? Ini adalah salah satu bentuk aljabar. Ada 3 contoh bentuk aljabarnya. Kita akan kupas satu contohnya, yaitu yang 3P ditambah 4 ya. Kita akan buka 3P tambah 4 ini, ada apa aja di dalam 3P tambah 4 ini. Oke, kita akan pertama, 3 adalah koefisien, P-nya berarti adalah variabel, habis itu 4-nya berarti di sini adalah plus 4-nya adalah konstanta, ya kan? Ada 3 yang di dalam aljabar yang harus kalian tahu, yaitu koefisien, variabel, dan konstanta. Cara gampangnya lagi mempermudah, apa itu koefisien, apa itu konstanta, dan apa itu variabel, gampang. Tidak perlu kalian terlalu textbook dan harus membaca beberapa sumber materi. Cukup kamu dengan memikir kalau koefisien berarti ada variabelnya. Kalau variabel berarti adalah yang di dalam bentuk aljabar atau peubah, itu dalam bentuk huruf abjad biasanya. Ada X, ada Y, ada P, ada A, ada XY, ada P pangkat 3 dan seterusnya. Itu yang dinamakan variabel. Nah, kalau konstanta jelas dia tidak memiliki variabel. Udah seperti itu aja udah cukup. Kalian sudah paham, berarti ternyata aljabar itu ada 3 yang harus kalian pahami. Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Kalau variabel berarti jelas peubah atau huruf-huruf yang ada di dalam bentuk aljabar tersebut gitu ya. Habis itu kalau ada 3P, oh berarti 3-nya adalah koefisien. Berarti koefisiennya adalah koefisien berarti yang memiliki variabel. Habis itu kalau konstanta dia tidak memiliki variabel, yaitu 4. Nah, di dalam aljabar berikutnya kita juga harus tahu ada beberapa bentuk aljabar itu memiliki suku. Nah, ada berapa suku kah di dalam 3P ditambah 4 gitu kan? Kita lihat di sini ada ada 2 suku yang saya kasih tanda bulat merah, itu berarti adalah itu satu suku, mengandung satu suku. Berarti ada 3P ditambah 4 berarti ada 2 suku. Nah, sekarang kalau saya nanya ada 5P pangkat 3 ditambah 6Y XY dikurangi 3, ada berapa suku itu? Ya, semoga kalian bisa jawab di dalam hati kalian ya. Nah, berikutnya kita akan menjumlahkan dan mengurangi suku-suku sejenis, atau di dalam aljabar itu yang sukunya sejenis kita bisa operasikan ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, habis itu kita akan lihat. Nah, yang penting apabila memiliki syaratnya cuma ada 2 ya. Variabelnya sama, pangkat variabelnya sama. Berarti di dalam operasi aljabar apabila kalian menemukan variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama, kalian bisa operasikan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kita langsung ke pembahasan berikutnya ya. Nah, ini akan saya akan kasih contoh. Sederhanakan bentuk aljabar yang saya munculkan di dalam layar sebelah sini gitu ya. Yang ini ada 5x kuadrat dikurangi 7xy ditambah 3x kuadrat ditambah 5xy kuadrat ditambah 5x kuadrat y dikurangi 5xy ditambah 7y. Nah, kalau kita suruh menyederhanakan, kita ingat dengan materi yang tadi yang saya jelaskan, apabila ada variabel yang sama atau variabel pangkat yang sama, maka kita bisa operasikan. Gimana cara mengoperasikannya? Kita akan lihat sekarang. Kita akan lihat 5x kuadratnya dengan 3x kuadratnya. Berarti di sini kita operasiin karena
di sini 3x-nya adalah positif, maka berarti di sini adalah 5x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Berarti hasilnya adalah 8x kuadrat. Jadi 5x kuadrat ditambah 3x kuadrat sama dengan 8x kuadrat. Kalian bisa lihat yang berubah adalah koefisiennya. Ya, berarti di sini koefisiennya berarti adalah 5 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 8. Jadi sekali lagi, untuk kalian biar mempermudahnya adalah variabelnya nggak perlu dipusingin. Kalian bisa kelompokin, habis itu kalian lihat koefisiennya. Ternyata koefisiennya dari 5x kuadrat adalah 5. Koefisiennya dari 3x kuadrat adalah 3. Berarti 5 ditambah 3 adalah 8. Berikutnya kita cari lagi ya. Berikutnya di sini masih ada, ya, ada negatif 7xy. Berarti sama dengan negatif 5xy. Ya kan? Ini berarti yang sama lagi. Sama, makanya kita operasiin. Berarti di sini akan muncul negatif 7xy dikurangi 5xy. Tadi munculnya di pertama adalah karena negatif 7xy ya. Habis itu yang berikutnya adalah negatif 5xy. Berarti di sini negatif 7xy dikurangi 5xy. Berarti di sini hasilnya adalah, ya, benar sekali, negatif 12xy. Ya. Nah, kita lihat lagi di dalam bentuk aljabar ini. Ada 5x kuadrat, 7xy, 3x kuadrat, 5x kuadrat y dikurangi 5xy ditambah 7y. Kita lihat, 5x kuadrat y tidak memiliki teman. Berarti tidak ada variabel yang sama. Berarti kita tidak bisa operasikan. Demikian juga berlaku untuk 7y. Itu juga tidak ada temannya, tidak ada variabel yang sama. Berarti kita juga tidak bisa operasikan. Maka jawaban dari penyederhanaan bentuk aljabar ini adalah 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat y dikurangi 12xy ditambah 7y. 8 dapatnya dari mana? Dari operasi tadi kita, ya kan? Habis itu 5 kuadrat y dapatnya dari sama, yang tidak ada temannya tadi. Habis itu negatif 12-nya dapatnya adalah dari negatif 12xy yang operasi kita yang mana sama tadi. Yang 7y tinggal ditulis saja. Maka berarti di sini kita bisa simpulkan, berarti untuk menyederhanakan bentuk aljabar di sini kalian cuma fokus sama variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama kalian harus selesaikan, maupun dalam bentuk penjumlahan ataupun dalam pengurangan. Oke, ya. Jadi kita lanjutkan berikutnya. Sekarang di dalam aljabar itu selain ada penjumlahan sama pengurangan, itu juga ada yang namanya perkalian sama pembagian juga, gitu ya. Nah, maka kita akan selesaikan untuk yang berikutnya adalah tentang perkalian terlebih dahulu. Nah, perkalian aljabar ini juga bisa dibilang sangat-sangat mudah lah ya, kayak seperti itu kurang lebih. Kita akan coba untuk yang pertama, ini perkalian satu suku. Ya, ada x dikali x, berarti hasilnya adalah x kuadrat. Berikutnya x dikali plus 4 atau positif 4, berarti di sini hasilnya positif 4x. Berarti hasilnya adalah x dikali dalam kurung x ditambah 4, berarti hasilnya x kuadrat ditambah 4x, gitu ya. Ini untuk perkalian satu suku. Untuk perkalian dua suku juga akan berlaku sama seperti perkalian satu suku, cuma karena ada dua, berarti di sini akan saya pelan-pelan. Ada x dikali x terlebih dahulu, hasilnya sama, berarti adalah x kuadrat. Habis itu x dikali positif 3, berarti hasilnya adalah positif 3x. Berikutnya di sini adalah 2 dikali x, berarti hasilnya adalah positif 2x. Habis itu 2 dikali 3, berarti hasilnya adalah positif 6. Nah, di dalam bentuk perkalian aljabar ini, karena kalian tadi sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, kita akan lihat syarat dari aljabar tersebut. Variabel yang sama atau pangkat variabel yang sama. Kita lihat terlebih dahulu. Ternyata di dalam bentuk perkalian dua suku ini ada variabel yang sama ya. Ini adalah 2x sama 3x, karena variabel yang sama. Jadi jawabannya adalah untuk perkalian dua suku ini kalian tidak boleh menuliskan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2x ditambah 6, karena kalian sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, maka kalian harus menyederhanakan tersebut. Yang 3x ditambah 2x ini akan berubah menjadi 5x. Perkalian dari x ditambah 2 dikali x ditambah 3 hasilnya adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6, gitu ya. Sekarang kita akan lanjut ke berikutnya. Ya, berikutnya untuk pembagian di dalam aljabar ini ada
contoh soal yang akan saya tunjukkan sama kalian yaitu adalah 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 2 oleh dari x min 2. Jadi tentukan hasil bagi dari 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2 oleh x min 3 gitu ya. Nah, pembagian ini kalian bisa lakukan secara gampangnya sama kayak waktu kalian belajar di SD, itu pembagian pistol yang terkenal, pembagian pistol Pak gitu ya. Jadi saya akan ajarin kalian untuk cara pembagian di dalam aljabar ini dengan pembagian pistol ya. Nah, kita akan jawab. Ya, kita akan tulis dulu operasinya. Ya, berarti sini adalah x dikurangi 2 dibagi dengan 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 dibagi sama x min 2 atau x negatif 2 gitu ya. Nah, saya akan kasih tanda hijau. Perhatikan yang ada tanda hijau di dalam pembagian tersebut gitu ya. Nah, di dalam pembagian tersebut ada 3x pangkat 3 saya kasih warna hijau. Habis itu kalian akan berpikir gimana caranya untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan. Yang warna hijau ini itu harus hilang. Jadi harus kita berpikir, misi kita adalah menghilangkan yang warna hijau 3x pangkat 3. Yang belakangnya kita nggak usah pedulikan terlebih dahulu gitu ya. Kita cuma fokus sama 3x pangkat 3. Kita akan mencari x negatif 2 dikali berapa yang bisa menghilangkan 3x pangkat 3 gitu ya. Kita akan cari. Ya, nanti kita ketemu, yaitu ketemunya adalah 3x pangkat 2. Kalau kita kalikan 3x pangkat 2 dengan x negatif 2, maka hasilnya adalah yang warna merah ini ya. Berarti ada 3x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ya. Kita akan bisa hilangkan. Berarti kita akan kurangkan, berarti 3 yang warna hijau kita kurangkan dengan merah, berarti akan hilang. Nah, sekarang kita tinggal akan lihat negatif 4x kuadrat dikurangi negatif 6x kuadrat memiliki hasil 2x kuadrat. Saya ulang sekali lagi biar kalian paham. Negatif 4x kuadrat dikurangi negatif 6x kuadrat. Karena negatif ketemu dengan negatif, yang tadi saya bilang kalau di awal tadi ketemu negatif berarti akan berubah menjadi positif gitu ya. Berarti dari sini negatif 4x kuadrat ditambah 6x kuadrat berarti hasilnya adalah 2x kuadrat. Habis itu kita akan turunkan, berikutnya adalah yang negatif 5. Kita turunkan. Nah, kita akan fokus lagi dengan warna hijau. Gimana caranya x 2x kuadrat ini itu hilang? Kita akan mengalihkan lagi dengan x negatif 2. Kita akan cari yang bisa untuk menghilangkan warna hijau. Ternyata adalah 2x. Kalau kita kalikan 2x ini kita kalikan dengan x negatif 2, maka hasilnya yang berwarna merah ini ya. Ada 2x kuadrat dikurangi 4x gitu ya. Nah, berikutnya kita akan kurangkan. Jelas yang 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat hilang. Kita tinggal lihat, kita 5 negatif 5x dikurangi negatif 4x hasilnya adalah negatif 1x, atau kalian boleh tulis dengan negatif x gitu ya. Kita kasih warna hijau lagi. Kita akan turunkan berikutnya angka 2-nya atau positif 2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat negatif x ditambah 2, biar kita selesaikan sama yang ada di atas, kita harus kalikan dengan angka berapa nih untuk menghilangkan negatif x atau negatif 1x. Kita coba cari angkanya dan kita ketemu dengan, ya benar sekali, negatif 1. Kita coba kalikan negatif 1, maka negatif 1 dikali x negatif 2 maka akan memiliki hasil yang sama, yang warna merah dengan yang atas. Kalau sudah sama, udah pasti kalau kita kurangkan hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi sekali lagi, kalian di sini belajar tentang pembagian aljabar
kalian cuma fokus sama warna-warna yang saya kasih tadi, warna hijau yang di depannya tadi, kalian fokus satu persatu dengan turun ke bawah dengan berurutan, sudah pasti akan memiliki hasil yang habis atau bisa dibilang selesai. Jika ada sisa dan seterusnya, berarti dalam bagian aljabar tersebut memiliki sisa, gitu ya. Nah, untuk contoh berikutnya kita akan bahas-bahas lagi tentang aljabar ini untuk lebih mendalami lagi, karena di dalam aljabar ini selain ada perkalian, pembagian, habis itu ada penjumlahan, pengurangan, kita juga ternyata juga ada pecahan, gitu kan. Ada beberapa cara penyelesaian aljabar itu dengan cara-cara yang beraneka ragam lah ya, kurang lebih beraneka ragam. Nah, kita akan lihat contoh yang seandainya kalian sudah belajar materi ini saya bilang ini singkat, padat, jelas, dan terpercaya lah untuk kalian belajar aljabar di sini biar lebih mudah, gitu ya. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini, ya, ada contoh soal yang disajikan sama guru-guru kalian di rumah, itu disitu adalah contoh-contoh soalnya dalam bentuk aljabar, ini juga bisa diselesaikan. Oke, jadi kalian gak usah takut untuk membahas soal ini. Kita akan lanjut ke menggunakan papan tulis. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas soal yang ada di contoh dalam DBT. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal ini, di aljabar itu ada tanda hubung, di sini adalah dan. Untuk tanda hubung dan ini berarti kalian cuma cukup melihat di soal tersebut adalah menanyakan kurangkanlah, maka berarti tanda-tanda hubungnya dan tidak ada berpengaruhnya. Nah, untuk yang dari, kalian juga akan bisa lihat mana berpengaruhnya. Kita akan mulai langsung mengerjakan, karena contoh soal ini diminta untuk dikurangkan, makanya 3x kuadrat ditambah 4x kuadrat dan seterusnya kita kurangkan dengan 5x kuadrat dan seterusnya. Kita langsung jawab di sini. Kita jawab, di sini ada 3x, kita tulis terlebih dahulu untuk mempermudah kalian melihat perubahannya. Seperti ini, kita kurangkan dengan 5x kuadrat dikurang 5xy ditambah 5x kuadrat y. Ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kalau di penjumlahan ataupun pengurangan adalah dikelompokkan. Tapi di sini biar lebih mudah terlebih dahulu, saran saya adalah kita ubah dulu 3 yang saya bulatkan di sini. Karena ini dikurangkan, maka akan berpengaruh dengan yang sebelah sana. Kita akan coba untuk menyelesaikannya. Ini akan saya tulis normal. Dikurang, langsung turun saja. Nah, yang di sinilah berubah. Negatif di sini ketemu sama dengan positif. Karena 5x kuadratnya positif, maka di sini akan berubah menjadi negatif 5x kuadrat. Berikutnya di sini ada negatif ketemu dengan negatif 5xy, makanya di sini akan berubah menjadi positif. Ini pelajaran di bab 1 tentang bilangan, ya. Habis itu di sini berarti 2, di sini 2, di sini negatif ketemu dengan positif, berarti di sini akan muncul negatif 5x kuadrat y. Nah, setelah itu kalian sudah mendapatkan suatu paket dalam bentuk penjumlahan pengurangan ini. Kalian tinggal menentukan atau mencari variabel yang sama. Di sini ada 3x kuadrat dengan negatif 5x kuadrat. Berikutnya di sini ada positif 4x kuadrat dengan negatif 5x kuadrat. Yang terakhir ada negatif, ada positif 5xy, 5xy. Nah, sekarang berarti kita akan mengelompokkan satu persatu. Untuk mempermudahnya adalah berarti kita kelompokkan 3x kuadrat, karena di sini negatif tetap ditulis saja negatif 5x kuadrat, sudah jadi satu kelompok. Berikutnya di sini positif 4x kuadrat y dengan negatif 5x kuadrat y. Nah, terakhir berarti di sini ada negatif 5xy ditambah 5xy. Nah, untuk mempermudahnya lagi, saya akan garis-garis seperti ini. Berarti ini dalam satu kelompok. Caranya mudah. Untuk mengubah ini, cukup kamu jangan lihat variabelnya. Kita tinggal lihat angka 3 sama angka negatif 5. 3 sama negatif 5 atau bukan? 3 dikurang 5 berarti di sini adalah negatif 2.
variabelnya tinggal ditulis x kuadrat. Berikutnya di sini positif 4 dikurang negatif 5. Jadi di sini akan muncul negatif 1, tinggal ditulis x kuadrat y. Berikutnya yang terakhir, negatif 5 ditambah 5 berarti adalah 0. Variabelnya tulis, nggak usah, karena hasilnya pasti adalah 0. Nah, setelah kita sudah ketemu seperti ini, berarti jawabannya tinggal kamu tulis negatif 2x kuadrat dikurangi 1x kuadrat y. Berarti di sini boleh kamu tulis, berarti di sini negatif 2x kuadrat negatif x kuadrat y. Karena di dalam bentuk aljabar untuk 1 itu boleh ditulis juga boleh tidak ditulis. Oke, kita akan bahas soal berikutnya. Ya, berikutnya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua di 1B, berarti di sini yang tadi saya bilang adalah dengan kata dari. Nah, untuk kata dari ini yang akan kalau kita baca di dalam matematika, berarti kalau kita baca dalam 2x dikurangi 3y ditambah 5 dari 2y ditambah 2x dikurangi 4. Di soal yang atas tadi adalah kurangkanlah. Kalau kita baca lebih lengkapnya lagi, kurangkanlah aljabar ini dari ini. Berarti kalau kita mau menyelesaikannya, yang belakang inilah akan kita pindahkan ke depan. Kalau kita jawab berarti akan bentuknya akan seperti ini. 2y ditambah 2x dikurang 4. Ini yang saya kotangin tadi pindah ke sini. Kurang dari ini berarti 2x dikurang 3y ditambah 5. Nah, kenapa saya pakai contoh soal yang kurang? Karena untuk yang kuranglah yang akan berubah. Tapi kalau untuk yang positif, misalkan ini seandainya nih saya kasih tanda positif, bentuk aljabar ini yang di baris kedua ini tidak akan berubah. Contoh nih, misalkan saya akan ubah dulu, misalkan tambah ada 2y ditambah 2x dikurang 4, ini tetap akan sama. 2x negatif 3y tetap positif 5. Tidak ada yang berubah, tetap positif, negatif tetap negatif, positif tetap positif. Nah, karena ini adalah operasinya adalah pengurangan, maka yang belakang ini tetap akan berubah di baris kedua. Nah, kita akan mulai. Saya udah tulis nih 2y positif x negatif 4. Sekarang negatif ketemu positif kayak perkalian gitu ya, kayak perkalian sebenarnya. Jadi negatif dikali positif berarti hasilnya adalah negatif kayak gitu. Nah, habis itu kalau saya bilang ketemu aja, jadi biar enak. Negatif ketemu sama negatif berarti jadi positif. Ditulis 3y. Negatif sama positif berarti jadi negatif. Nah, ini yang perubahannya. Di sini positif jadi negatif, di sini positif jadi negatif. Kalau yang positif tadi kan satu garis ini nggak akan berubah, tetap sama gitu. Makanya kenapa saya ambil contoh yang negatif? Karena yang ada perubahannya, gitu ya. Nah, kayak tadi langkah berikutnya dikelompokin ya. Jadi aljabar itu jangan dibikin susah, dikelompokin aja. Cari yang ada variabelnya x. Atau y dulu boleh, silakan. Tapi ini kita untuk aljabar biar rapi, kita untuk abjad gitu ya. Jadi di sini ada 2x positif, di sini negatif. Berarti negatif 2x. Berikutnya di sini ada 2y. Kita cari y-nya lagi. Di sini berarti ada 3. Berarti di sini ada positif 2y positif 3y. Berikutnya yang tidak ada variabelnya berarti kita juga selesaikan. Negatif 5. Berarti di sini negatif 4 dulu. Negatif 4 dikurangi negatif 5 ya. Nah, di sini satu paket yang ada di sini seperti tadi yang saya bilang, saya akan mempermudah dengan cara digaris ya. Kita selesaikan dalam bentuk perkelompokan ini. Boleh dikurung atau dan seterusnya, tapi saya untuk menyarankan tidak usah dikurung karena kalau kita dikurung itu akan mengubah bentuknya. Misalkan contoh nih, misalkan di sini seandainya di sini tanda hubungnya negatif, saya kurung berarti sini harusnya jadi 4 plus 5. Seperti ini kalau dikurung. Makanya ini saya tidak akan ubah, tetap akan saya bikin sama negatif 4 negatif 5. Nah, ntar biar kita menyelesaikannya lebih mudah gitu ya. Nah, kita lihat nih, variabelnya gak usah dilihat dulu. Ini gak usah dilihat ya, x-nya variabel yang saya kotakin gak usah dilihat.
Berarti tinggal 2 dikurangi 2, hasilnya ada 0. Kalau udah 0, jangan tulis variabelnya. Berikutnya, positif 2, positif 3. Berarti 2 ditambah 3. Berarti di sini adalah 5. Variabelnya tinggal diturunin, positif. Ya kan? Berikutnya, negatif 4, negatif 5. Berarti negatif 4 dikurang 5. Berarti negatifnya akan bertambah menjadi negatif 9. Kita lihat berikutnya, berarti di sini tinggal muncul 0, nggak perlu tulis. Berarti di sini 5Y dikurangi 9. Ya, ini adalah jawaban dari operasi yang ada di sini. Untuk soal berikutnya kita akan lanjutkan. Oke, untuk soal yang contoh kedua, saya akan ambil soal yang B. Karena kenapa? Soal yang B agak sedikit lebih seru lah ya untuk kita untuk bahas gitu ya. Karena ada contoh yang pertama adalah X per 2A ditambah 3 per 3A, yaitu akan sama seperti soal yang ada contoh yang 2B ya. Nah, untuk contoh yang 2B ini kita akan jawab ya, hukum di dalam aljabar itu sama dengan bilangan, pecahan. Karena ini pecahan berarti hukumnya adalah nyamain penyebut. Nah, kita lihat nih penyebutnya, ada X dikurangi 1 dan X ditambah 1 gitu ya. Nah, karena ini penyebutnya kita bisa bilang beda. Oh, kok bisa bilang beda? Karena kenapa? Di sini ada negatif, di sini ada positif. Makanya ini adalah berbeda gitu ya. Makanya penyebutnya harus kita samain. Jadi langkah pertama untuk pecahan dalam aljabar adalah sama. Kita harus menyamakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan konsep. Berarti di sini kalau kita jawab per X dikurang 1 dikali X tambah 1. Ya, ini menyamakan penyebutnya. Berarti di sini juga ditambah X kurang 1 X tambah 1. Nah, inilah kita menyamakan penyebutnya. Sekarang penyebutnya sama. Di sini ada X min 1, di sini ada X min 1. Di sini ada X plus 1, di sini ada X plus 1. Nah, kalau di sini tadi belum ada gitu ya, masih berbeda. Makanya di sini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu gitu. Nah, untuk mempermudah menyamakan penyebutnya ya cukup kalian tinggal kaliin aja. Ini dikali ini, jatuhnya di sini gitu ya. Nah, di dalam pecahan biasa, itu kan kalau penyebutnya dikali A, berarti pembilangnya juga dikali A. Ini juga sama, akan berlaku sama. Berarti di sini kalau penyebutnya di sini dikali X plus 1, maka di sini berarti 2 dikali X plus 1 gitu ya. Nah, kalau yang sekarang yang atas di sini adalah X plus 3, biar jadi ini berarti dikali sama X min 1, berarti di sini juga sama 3 X negatif 1. Kan? Nah, habis itu berarti kita tinggal operasikan. Nah, di sini dalam pengoperasiannya kita akan lihat di sini berarti seperti biasa ini perkalian satu suku ya kan, yang kita udah jelasin di depan. Ini juga sama, perkalian satu suku. Maka di sini akan berlaku 2X ditambah 2, karena ini positif berarti plus 3X, positif sama negatif berarti hasilnya adalah negatif, adalah 3 ya. Berikutnya yang bawah kita tetap tulis biasa aja terlebih dahulu, jangan kita kalikan dulu, tidak apa-apa. Ini perkalian 2 suku ya, kita seperti ini terlebih dahulu, nggak apa-apa, biar untuk mempermudah kalian menyelesaikannya pelan-pelan gitu ya. Nah, yang atas kita operasiin terlebih dahulu. Bisa kita lihat, karena di dalam aljabar penjumlahan adalah apabila ada variabel yang sama, maka kita bisa sederhanakan gitu ya. Kita akan sederhanakan di bawah. Ada 2X, ada 3X, saya langsung aja ya, berarti sini adalah 5X. Positif 2, negatif 3, berarti sini negatif 1. Per, sekarang kita boleh kaliin. Kita kaliin ya. Kaliin berarti muncul X kuadrat dikali berarti plus X, karena 1X di sini adalah negatif X, di sini adalah negatif 1 ini ya. Nah, perlu diselesaikan sampai sini atau sampai sini bebas ya, tapi saya sarankan diselesaikan sampai akhir dengan mempermudah kalian untuk mengetahui penyederhanaan dalam bentuk aljabar tersebut, karena di aljabar ini kita adalah suruh menyederhanakan yang paling sederhana gitu ya. Kita selesaikan, berarti kita sama dengan di sini berarti ada 5X, dan di situ negatif 1 per, kita lihat di sini ada variabel yang sama, X kuadratnya tidak ada variabel yang sama, tapi X sama negatif X ada variabel yang sama, makanya kita operasiin ada positif sama negatif, berarti di sini adalah hasilnya adalah 0, maka 0 di sini akan berlaku, di sini tinggal X kuadrat dikurang 1 ya. Nah,
Inilah pecahan dalam bentuk aljabar. Makanya kalian di sini tidak perlu terlalu susah. Tidak susah ya. Ini terlalu sangat mudah sekali karena intinya adalah kalau kalian udah tahu pecahan berarti kita tinggal menyamakan penyebut. Dasar untuk menyelesaikan operasi aljabar adalah kita harus tahu dalam menyamakan penyebut. Kalian bisa itu berarti kalian akan sukses untuk belajar di dalam aljabar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk bab berikutnya.